بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan Masjid Fatimah Muhammad ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, meningkatkan ilmu iman amal kita sehingga memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan kembali kajian kita hadis kitab Riyadhus Shalihin, marilah kita bacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Wabil khusus untuk almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri, almarhum Muhammad bin Said Awad Martak, almarhum Haji Muhammad Taha, almarhumah Hajjah Maimunah, ala hadhi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tahun baru Masehi. Barang siapa tahun baru ini sama seperti tahun yang lalu termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa tahun baru ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya termasuk orang-orang yang celaka. Barang siapa tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang beruntung. Kita juga masih berada di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan bulan Rajab ini termasuk bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim
fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan terpisah bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan dosa. Kalau Anda melakukan dosa di bulan haram Rajab ini, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula amal baik, amal saleh, Allah Maha Adil. Apabila kita melakukan berbagai amalan saleh, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal saleh, istiqamah, dan dijauhkan segala perbuatan dosa serta maksiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, menyambut kedatangan bulan Ramadan itu sungguh-sungguh dengan berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya, karena mereka tahu persis keistimewaan, kemuliaan, kedahsyatan Ramadan. Allahumma sallim lana ila Ramadan wa sallim lana Ramadana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah seluruh amal ibadah kami. Setelah melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan lamanya mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya amalan-amalan yang sudah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf war raja, merasa khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima, war raja, terus berharap agar kiranya amalan yang sudah dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga yang hadir diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan bulan Ramadan. Pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Doa cepat dikabulkan oleh Allah, diantaranya ada 3 minimal. Yang pertama adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fallastajibu li. Ya, yang pertama adalah cepat merespon panggilan Allah, wajib maupun sunnah. Wal yu'minu bi, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan maksiat dan dosa. Ini 2. Kemudian yang ketiga adalah memiliki mihrab di rumah. Ada musalla, tempat ibadah yang wajib di masjid, yang sunnahnya di rumah. Salat duha, salat tahajud, berkat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dahulu Maryam dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki mihrab di rumahnya. Qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Rezekinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar usia kita panjang berkah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, maka banyak-banyak silaturahim. Menjalin tali silaturahim kepada saudara kita yang hampir putus, jalin lagi, lebih dekat lagi. Barang siapa, kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Mudah-mudahan rezeki kita banyak barokah, umur kita panjang, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wafat ingin hidup di dunia kembali, amal apa yang ingin mereka lakukan? Sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam berjumpa dengan malaikat Israel. Kata malaikat Israel, si fulan ini akan wafat, pemuda ini akan wafat. Kalau memang udah jadwalnya tidak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurin. Namanya udah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namun apa yang terjadi? Ya,
Disampaikan nggak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam? Direnungi, kalau dikasih tahu mungkin nikahnya jadi dipercepat atau tidak jadi nikah, akhirnya tidak disampaikan. Sampailah ke hari esokannya, berlangsunglah pernikahan itu, ya. Alhamdulillah. Kemudian ditunggu 1-2 hari, masih panjang umur, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, sampai 70 tahun. Usianya panjang. Apa gerangan? Maka terjadilah dialog Nabi Sulaiman alaihissalam kepada malaikat Israel. Memang udah jadwalnya beliau wafat, namun Allah segalanya. Allah yang bisa merubah itu semua, bisa dipanjangkan dan seterusnya. Apa sebab? Salah satunya adalah beliau membagikan hartanya saat malam hari, ya, berbagi rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memudahkan langkah kita untuk membantu saudara kita, baik di Palestina, baik juga yang di Sumatera, baik yang juga ada di Aceh dan sebagainya, atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan juga alhamdulillah, saya juga sudah membangun masjid dan masjidnya sudah selesai di Gunung Sindur, nama masjidnya HMT. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wafat saat ini, semua berhenti amalan, aktivitas kita selesai kecuali 3. Sedekah jariyah, kita berbagi dengan Allah Subhanahu wa taala, bantu masjid, pesantren. Selama kebaikan-kebaikan itu digunakan, pahalanya terus mengalir walaupun kita udah wafat. Terus pahalanya masih ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya saya termotivasi untuk membuat buku. Saya punya buku namanya Damai dan Indah di Bawah Naungan Al-Quran. Kalau ada yang mau beli silakan. Supaya kita terus mendapatkan keberkahan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah waladun salih yad'ulah, anak kandung ataupun anak yatim, anak yang kita asuh, yang mendoakan kita, terus mengalir pahalanya buat kita. Bahkan Allah tidak jadi menyiksa seorang orang tua, berhenti siksaannya lantaran anaknya merengek minta ampun kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa orang tuanya. Itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mohon doanya lagi, bulan-bulan penuh berkah, ya. Insya Allah saya sedang membangun kembali. Kalau tadi masjidnya sudah rampung dan jadi, ada namanya sekolah Al-Quran, ya. Mohon doanya semua, mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau donasi juga boleh, bisa disampaikan ke saya langsung ataupun ke panitia yang ada di sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya tentang jalan orang-orang saleh. Di antaranya ada hijrah, kemudian ada taubat dan juga muhasabah. Ya, hijrah berarti berpindah menuju ketaatan. Kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau beri nikmat, jalan yang Engkau beri ketaatan kepadanya. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang istiqamah. Bukan jalannya orang yang maksiat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat, tetapi berpindah dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju sadar, dari dunia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 5, warruzza fahjur, ya, dan tinggalkanlah segala perbuatan dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah adalah
yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sabar dalam musibah, sabar dalam taat, sabar lebih dahsyat lagi adalah sabar meninggalkan dosa. Usia kita naik terus, lambat hari terus naik 10 tahun, 30 tahun, 60 tahun, saatnya udah kita hijrah menuju kepada kebaikan, minadz zulumati ilan nur. Nah, sering kita mendengarkan tentang hadis hijrah ataupun niat dalam kitab Riyadhus Shalihin di awal, hadis Arba'in di awal, ataupun dalam Sahih Bukhari Muslim tentang niat, ya innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli hijratu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Ya, ini sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal. Ini dijelaskan oleh ulama dalam syarahnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, hadzal hadits adallun azimun min usulil Islam wa huwa mimma yadkhulu fihi jami'ul a'mal zahiriha wa batiniha. Wa qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, fal hijratul haqiqah hiya hijratul qalbi ila Allah bitarki ma siwahu wa qasdi wajhi wahdahu. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Niat kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini belajar tentang keikhlasan dua di antara banyak. Kalau di Indonesia ada Ustadz Jazir rahimahullah, ataupun yang waktu lalu pimpinan pondok pesantren Gontor juga, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau keikhlasannya luar biasa. Di akhir kehidupannya Ustadz Jazir juga, beliau waktu lalu pernah safari dakwah bersama saya di Lombok. Di antara keistimewaannya beliau adalah menjelang wafat yang kita tahu, ya, beliau memvideokan dirinya dalam keadaannya mungkin nggak 100% sadar. Beliau menyampaikan bahwa kehidupan di alam barzah itu sesungguhnya nikmat. Kalaupun di rumah sakit, dipasang selang, pacu jantung dan sebagainya, kelihatannya dia sakit, hakikatnya dia bahagia dan senang. Nah, yang rasakan kan dia. Memang saat kita menjelang wafat, ya, sakaratul maut, bahkan juga tabir-tabir yang ditutup oleh Allah selama ini dibuka, ya, tentang balasan, kebaikan dan sebagainya. Walaupun sampai saat ini saya belum pernah ngerasain. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah ada yang pernah ngerasain. Berarti nggak lama lagi tuh, ya. Ya, beliau merasakan kenikmatan luar biasa karena memang amalnya sudah banyak. Bagaimana Masjid Jogokarian biasa menolkan saldonya. Kalaupun ada jamaah yang sholat, jangan terganggu dengan sendalnya, jangan terganggu dengan motor, mobilnya, kendaraannya yang membuat dia tidak khusyuk. Jangan-jangan hilang, jangan-jangan begini dan sebagainya. Kalaupun hilang diganti, dan memastikan tetangga masjid itu tidak ada yang kelaparan. Kalau ada yang kelaparan, tetangga masjid mic-nya jual aja, sound sistemnya jual aja dan sebagainya. Nah, ini bentuk perhatian beliau ini luar biasa, ya, mencontohkan kepada kita semua tentang perjuangan, keikhlasan dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tokoh artis Jackie Chan lah, banyak diantara kita yang kenal, ya, artis Hong Kong ataupun Cina dan sebagainya. Beliau dialog dengan anak-anak di Gaza, meneteskan air mata. Apa yang ditanya? Bagaimana masa depan Anda? Bagaimana nanti cita-cita dewasa Anda? Ya, anak-anak ditanya. Apa jawabannya penduduk Gaza? Penduduk Gaza menjawab, kami ini tidak ada yang tumbuh dewasa. Sebelum dewasa udah wafat. Bagaimana nggak nangis yang nanya, coba, ya. Mereka udah tahu kemungkinan besar akan wafat, usianya masih anak-anak, tapi semangat dengan Qur'annya luar biasa. Anak-anak, laki-laki, wanita, waktu lalu 500 yang diwisuda hafal Quran. Ini anak-anak. Bagaimana pemimpinnya, bagaimana orang tuanya, sungguh luar biasa. Banyak belajar tentang keikhlasan.
Begitu juga saudara kita, kata Ustaz Salim Villa, baik mungkin yang di Aceh, Sumatera Barat, Utara dan sebagainya, jangan jelaskan mereka tentang arti kesabaran. Mereka jauh lebih sabar daripada kita yang ada di sini. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang di antara banyak ya. Di antara banyak, lalu juga sudah saya pernah sampaikan, Allah menguji, Allah sayang, Allah ampuni dosanya, Allah meninggikan derajatnya, Allah ingin hapuskan segala kesalahannya, lalu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terjadi musibah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang tadi kembali saya jelaskan dalam syarahnya, setiap orang memperoleh sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Maknanya adalah hijrah orang soleh adalah hijrah hati dan tujuan, bukan sekedar perubahan lahiriah. Ini tentang hijrah. Saatnya kita menuju kepada kebaikan, meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang taubat. Ya, jalannya orang-orang saleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Wahai manusia, taubat itu perintah Allah, perintah Rasul. Ya, kita menyaksikan bahwa Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan oleh Allah, pun tergelincir. Ya, ada khilafnya, ada salahnya. Bagaimana kita memahami, dan itu juga adalah pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa setelah tergelincir, khilaf, salah, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tempatnya lupa dan salah. Al-insan ma'alul khata' wa nisyan. Makanya ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Jangan kau azab kami saat kami lupa, kami salah. Ya, akui kesalahannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya, minta ampun kepada Allah, dan tobatnya diterima oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu adalah keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan. Kemudian juga perintah Nabi Muhammad SAW, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi nggak ada salahnya, manusia paling sempurna, sudah dijamin masuk surga, namun doanya, namun beliau juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sudah dijamin pasti masuk surga. Sudah seyogyanya, sepantasnya kita yang banyak salah dan khilaf, akui kesalahan kita. Gak perlu bicara dosa-dosa kita kepada manusia, tapi kepada Allah. Kalau sama manusia ada kesalahan, baru saling memaafkan. Wal afina anin nas. Jangan tobat kalau sudah wafat, sudah di alam barzah, nyawa sudah nyampe kerongkongan, ya, matahari sudah terbit dari barat. Itu namanya terlambat. Oleh sebab setiap hari usahakan kita taubat kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Setelah sholat, kemudian saat menjelang sahur, wabil asharum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Setelah melakukan salat ibadah yang panjang, ditutup dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah,
Ya, istighfaruna yahtaju ila istighfar lianna taubah laysat bil lisan faqat bal bil qalbi wal amal. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, taubatun nabi sallallahu alaihi wasallam laysat min dhanbin walakin litarakki ad-darajati wa kamalil ubudiyah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya aku bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari. Makna taubat adalah kebutuhan harian orang beriman, bahkan bagi orang paling suci sekalipun, ya. Sampai juga baginda Nabi Muhammad SAW tobat bukan karena banyak dosa, ingin diangkat derajatnya jauh lebih mulia lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tobat adalah jalan hidup orang beriman, bukan hanya saat jatuh dalam dosa besar, tetapi terus menerus dalam perjalanan iman, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita di saat kita khilaf, tidak sengaja melakukan dosa, kemudian kembali kepada Allah. Seperti kebahagiaan Allah itu kepada hambanya saat hambanya kembali kepada Allah, seperti seorang yang memiliki kendaraan unta, kuda di gurun pasir, hilang dari hadapannya, ya. Kemudian tiba-tiba datang lagi kepadanya. Betapa bahagianya itu manusia. Itulah perumpamaan kebahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang melakukan khilaf, melakukan dosa, kemudian kembali lagi. Innallaha yuhibbud dawam, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hamba Allah yang tobat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat orang saleh berarti dia ikhlas tobatnya, menyesal, kemudian berhenti dan bertekad tidak mengulang. Kalau ngulang lagi gimana? Kalau dosa lagi gimana? Ya kembali lagi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dosa ya kembali ingat Allah. Tobat lagi kepada Allah. Jangan pernah putus asa karena banyaknya dosa yang sudah kita lakukan. Itulah kebahagiaan, kesenangannya setan melihat hamba Allah yang melakukan dosa lalu nggak kembali lagi. Maka segera kita ikuti keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, bisa mengampuni dosa kita. Kemudian juga wa'at bi'is sayyi'atal hasanah, ikuti keburukan dengan kebaikan, ya. Kemudian juga ini hadis sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang kegembiraan Allah atas taubat yang tadi saya sampaikan, ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahu afrahu bitaubah abdihi min ahadikum waqa'a ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaihi. Sungguh Allah lebih gembira dengan tobat seorang hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian ketika menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Bawa bekal. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadisnya panjang. Ini diringkas. Panjang tentang seorang yang bawa bekal dengan kendaraannya, dengan makanan minumannya di gurun pasir yang luas. Kemudian istirahat. Saat dibangkit dari istirahatnya, kendaraan beserta makanan minumannya, perbekalannya hilang dari hadapan dia. Coba bagaimana responnya? Dia jalan, mati. Dia diam juga, mati. Putus asa nggak dia?
putus asa, gimana ini? Jauh, ya. Ada zaman sekarang juga, waktu lalu saya pernah lihat di media, ya, yang di gurun pasir ini bukan kendaraan unta ataupun kuda. Zaman sekarang bawa mobil, mobilnya ada, orangnya udah pada mati tuh. Ya, kehausan, kehabisan energi dan sebagainya, pada mati. Ya, pada mati, kendaraannya aja, orangnya sudah pada mati. Nah, ini kondisi yang kira-kira kita bisa membayangkannya gitu lah. Nah, saat dia sudah putus asa, tiba-tiba kendaraannya beserta isinya dan sebagainya datang menghampiri dia. Saking bahagianya, senangnya, dia berdoa, doanya salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu karena saking bahagianya, karena saking senangnya, ya, mendapatkan kendaraannya lagi, makan minumannya lagi saat setelah melewati keputusasaan. Nah, kebahagiaan hamba Allah ini, senangnya ini kalah dengan senangnya Allah Subhanahu wa taala menghadapi hambanya yang khilaf, yang salah, kemudian tobat. Allah senang banget. Allah bahagia luar biasa. Ini kondisi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya melampaui batas dosa kita masih dipanggil ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas kepada dirinya ataupun orang lain, melakukan maksiat, kezaliman, dosa yang banyaknya luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain, jikalau hambaku datang kepadaku, ya, dengan dosa seluas bumi belum kita kunjungin semua, baru di Indonesia aja belum rata. Kan luasnya luar biasa, seluas bumi, setinggi langit, seluas bumi, setinggi langit, dosanya banyak banget. Allah wala ubadi, Allah nggak peduli dengan dosa kita selama kita benar-benar taubat kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Bayangin coba. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ini sayangnya luar biasa. Siapa yang paling bejat di manusia? Contoh, Fir'aun dah. Fir'aun kan dia ngaku sebagai Tuhan, yang iblis saja nggak pernah ngaku sebagai Tuhan, tapi Allah sayang kepada dia. Buktinya dari mana? Dikirimkan dua nabi sekaligus, Nabi Musa, Nabi Harun. Diingatkan juga melalui mukjizat Nabi Musa alaihissalam, nggak ngaruh dia. Didakwahkannya juga lemah lembut. Diingatkan juga dengan masyitah, diingatkan oleh istrinya Asia. Kurang apa coba? Bayangin coba, sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya coba renungi, ya. Fir'aun tuh bejatnya manusia, diabadikan kan fisiknya sampai kita bisa lihat zaman sekarang. Ini orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala begini. Tapi ada orang yang namanya istidraj. Ya, musibah terjadi karena istidraj. Ada misalnya koruptor, ada orang yang maksiat dan dosa, melakukan kezaliman. Kok hidupnya enak-enak aja, nikmat-nikmat aja, nggak Allah tegur, nggak Allah kasih nasihat berupa kesusahan, kesulitan, ya. Tapi nanti ulaika alladzina laysa lahum fil akhirah illan nar. Balasannya di akhirat adalah neraka. Di dunia disempurnain kenikmatannya, apa yang dia mau dikasih, nggak ada yang dikurangin. Berarti ini lebih bejat daripada Fir'aun. Ngerinya luar biasa. Benar nggak? Benar. Fir'aun kan dikasih kesempatan tuh, ya kan? Taubat, lihat mujizat, dinasehatin. Ini nggak ada dia. Nggak dengerin, nggak dapat apa-apa. Dia udah Allah biarkan dia melakukan kemaksiatan dan dosa. Nikmataun qalil, kenikmatan sesaat, menderita berkepanjangan. Ini yang kita takutkan. Makanya dalam soal Baqarah juga diingatkan sebagian di antara orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Dia enggak beriman, mau dinasihatin enggak dinasihatin sama aja. Abu Lahab, Abu Jahal, ayatnya udah ada. Bahkan surah Al-Masad untuk Al-Lahab, Abu Lahab nih, dia sudah tahu 10 tahun selama dia hidup, tapi tidak menyebabkan dia mendapatkan hidayah Allah. Apalagi zaman sekarang rugi. Tapi betapa bahagia dan beruntungnya kalau kita istiqamah sampai husnul khotimah. Jarak kita dengan Nabi jauh, benar gak?
hidup kita dengan Nabi juga jauh, kita mendapatkan hidayah Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan istiqamah ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyampaikan bahwa hadza tamtsilun li'idhami rahmatillah wa nuthbitu sifatal farah lillahi kama ja'at min ghairi tashbih wala taqyih. Ini adalah perumpamaan untuk menunjukkan, ini kalau Allah sayangnya kepada hambanya ya, masih diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kami menetapkan sifat gembira bagi Allah sebagaimana yang datang dalam nas, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa membayangkan bagaimana hakikatnya. Kemudian yang terakhir, setelah kita hijrah, kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah muhasabah. Introspeksi diri, menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah adalah ciri khas orang bertakwa, menilai amal sebelum ajal, mengoreksi diri sebelum diadili. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk besok. Dulu biar berlalu, fokus sekarang harus lebih baik lagi. Yang akan datang nggak tahu kita. Mada taksibu ghadan. Jadi setiap hari harus lebih baik dari kemarin. Ke depan kita nggak tahu. Yang kita rencanain juga kita nggak tahu itu terjadi atau enggak. Maka perbaiki setiap harinya, bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Persiapan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah orang saleh adalah jujur pada diri, lembut pada manusia, keras pada hawa nafsu. Hijrah berarti meninggalkan keburukan, tobat kembali kepada Allah. Muhasabah menjaga istiqamah. Inilah jalan yang menumbuhkan iman yang hidup, amal yang bersih, dan hati yang selamat. Nah, hadis tentang muhasabah ya, Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawi Tirmidzi. Orang yang cerdas adalah yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya, mempersiapkan sebelum mati dengan banyak amal soleh. Dan orang yang lemah adalah yang mengikuti hawa nafsunya, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu ahwanu lil hisabi ghadan. Ya, wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'minu qawwamun 'ala nafsihi la yaghfulu anha. Orang yang cerdas adalah yang menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya lalu berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka sudah seyogianya kita mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ujian demi ujian selama kita hidup, selama itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Ya, baik dengan kenikmatan ataupun kesusahan, kesulitan. Ya, bagaimana kita menyikapinya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik di antara kalian? Ada orang yang lolos, ya, ada orang yang tidak lolos. Yang terbaik yang mana?
kaya bersyukur, miskin sabar. Yang mana? Kalau miskin sabar itu hanya buat dirinya. Kalau kaya bersyukur bukan hanya buat dirinya, tapi dia juga berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih hebat. Kaya bersabar. Kaya bersabar, tidak menampilkan kekayaannya, tidak ujub, bangga diri dengan ria, flexing dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang lebih buruk adalah yaitu udah miskin sombong, bener gak? Yang rugi udah jelek, kafir, miskin lagi ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi tinggal waktu sisa kehidupan kita optimalkan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kita dalam ibadah, dalam meninggalkan maksiat dan dosa ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan kami dalam ketaatan kepadamu ya, baik rame-rame ataupun sendirian ya. Ini datang godaan baik dari hawa nafsu kita, baik dari bisikan setan ataupun bisikan teman kita yang mengajak kepada maksiat dan dosa. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan orang soleh, orang-orang yang istiqamah, baca Al-Quran, salat malam, kemudian juga puasa sunnah, ini yang biasa jamaah lakukan. Terus kita menjaga keistiqomahan kita. Ya walaupun al-iman yazidu fi taatillah. Dia kalau lagi naik amal ibadah kita, tandanya imannya lagi bagus. Mau tahu nggak imannya kita lagi bagus atau enggak? Coba kita bisa sholat malam nggak? Coba kita bisa puasa sunnah nggak? Kalau bisa sholat malam, puasa sunnah, itu imannya lagi bagus. Ya, kalau nurun, yankusu fi maksiatillah, berarti dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terakhir sebagai penutup, ada orang yang salatnya ditinggalkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Kenapa Anda masuk ke dalam neraka? Kata malaikat, qalu lam naku minal musallin. Dia dulunya enggak salat. Ini pentingnya salat. Jadi kita, keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah apa? Celaka bagi orang yang salat. Fawailul lil musallin, karena salatnya lalai, nanti menjadi kebiasaan. Celaka bagi orang yang salat. Lalu yang lebih dahsyat lagi adalah apa? Salatnya rajin, ibadahnya rajin. Ya, ada stand up komedi menyampaikan di media sosial, saya lihat orang yang rajin salat, nggak pernah bolong salatnya, berarti dia orang yang baik. Nggak selalu pasti baik, kata dia gitu ya. Yang rajin sholat mah jelas, kalau dia nggak bolong dia rajin, bukan mesti baik ya. Nah, ini harus dipahami bahwa kalau sholatnya benar, satu, tepat waktunya, tepat bacaannya, tepat gerakannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dipastikan orang ini baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang salah dalam salatnya, ibadahnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Dia baca, dia nggak paham. Dia lakukan tapi dia nggak pahami. Ya, tidak diamalkan dan sebagainya. Nah, ada orang yang rajin ibadah salatnya, tapi dia juga masuk ke dalam neraka. Apa sebab? Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Mau anaknya mau sholat boleh nggak apa-apa. Keluarganya mau sholat boleh nggak, sholat juga apa. Lingkungannya mau maksiat dan dosa juga nggak ada urusan. Nah, ini nggak boleh. Kita menjadi umat yang terbaik adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin kita adil amanah, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, keturunan kita saleh dan salihah. Kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.